Ruang Dewa Beladiri, bab 441 sampai dengan 445. Bab 441 akui saja kekalahan. Setelah keributan yang disebabkan oleh Citian dan rekan-rekannya, informasi tentang beberapa jenius tersebar dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Para murid yang akan berpartisipasi dalam kompetisi tahu bahwa para jenius ini akan menjadi rintangan terbesar mereka. Sekalipun mereka tidak pernah benar-benar menganggap para jenius ini sebagai lawan, tidak diragukan lagi bahwa begitu mereka bertemu dengan para jenius ini, mereka akan beruntung bisa lolos. Lagi pula, hanya dalam kompetisi satu hari kemarin, beberapa orang tewas di tangan para jenius itu tanpa sempat melawan. Di antara mereka bahkan ada seorang semi-jenius yang terbunuh hanya dengan satu gerakan. Kesenjangan antara orang-orang ini dan para jenius sungguh tak terbayangkan, apalagi mereka adalah elit di antara para jenius, jauh di luar jangkauan para jenius biasa. Catatan pertempuran masa lalu para jenius ini telah digali. Semakin banyak mereka menggali, semakin mengejutkan hasilnya. Catatan pertempuran orang-orang ini terlalu mengerikan dan sepertinya mereka bukan dari generasi yang sama. Para jenius ini juga memiliki rekam jejak pertempuran yang kuat, dan banyak orang terpesona olehnya. Berdasarkan rekam jejak ini saja, sulit untuk menilai siapa yang paling kuat. Namun, secara umum diyakini bahwa Di Chen dan saudara-saudara Gemini keduanya relatif kuat. Tak ada percakapan malam itu. Bagi banyak orang, malam itu hanyalah malam biasa, tetapi bagi banyak orang lainnya, itu adalah malam yang panjang dan sulit. Kompetisi pada hari kedua dimulai sejak pagi hari, dan ada 3 kompetisi yang dijadwalkan hari ini. Dibandingkan hari pertama, persaingan di hari kedua lebih sengit dan riuh, tetapi bagi 8 jenius yang menjadi pusat perhatian semua orang, itu sama sekali bukan apa-apa. Sekuat apapun lawannya, ketika mereka bertemu 8 orang itu, mereka langsung kalah dalam satu gerakan, hampir tanpa gerakan yang tidak perlu. Kedua kubu sama sekali tidak berada di level yang sama. Setelah 3 kompetisi brutal pada hari kedua, semua murid yang telah mencapai alam kesempurnaan agung yang legendaris tereliminasi. Di antara murid-murid asli Sekte Yiyuan, kecuali Sui Yanluo dan Huang Luoshen, yang lainnya pada dasarnya tereliminasi. Namun, bahkan Sui Yanluo dan Huang Luoshen harus menggunakan semua kartu mereka dengan susah payah. Baru setelah itu mereka mengalahkan lawan mereka dan melaju ke babak eliminasi ke-7. Namun, bahkan mereka sendiri tahu bahwa kemajuan mereka akan segera terhenti. Dalam sekejap mata, kompetisi telah mencapai hari ketiga dan memasuki pertandingan ke-7. Bagi semua murid yang masih berada di lapangan, ini jelas merupakan masa yang sangat sulit. Semua yang berada di lapangan adalah Semi Santo, dan mereka yang berada di bawah Semi Santo telah tereliminasi. Sekalipun ada 1 atau 2 legenda yang menantang langit, mereka tidak akan mampu bertahan di babak ke-6. Semi Saint tahap awal seperti Sui Yanluo dan Huang Luoshen kini sudah langka. Kebanyakan dari mereka sudah berada di tahap tengah Semi Saint, dan satu-satunya yang masih bisa melakukannya dengan relatif mudah adalah para master di tahap akhir Semi Saint. Ye Siwen ini sangat kuat. Sejauh ini, aku hanya melihatnya menyerang, tapi aku belum pernah melihatnya terluka. Sehebat apapun serangannya, dia tidak pernah terluka. Si kembar Xuan Yuan membunuh 1 lagi kemarin. Si idiot itu agak lambat menyerah, jadi mereka bergabung dan memotongnya menjadi 2. Ye Siwen tiba di alun-alun lebih awal, menahan napas, dan berdiri diam di antara kerumunan, seolah-olah ia telah menghilang. Semua orang di sekitarnya sedang mendiskusikan catatan pertempuran para jenius ini. Sekalipun murid-murid ini tidak sebaik para jenius, mereka adalah elit di antara elit pasukan mereka masing-masing. Bagaimana mungkin orang biasa ada di mata mereka? Hanya catatan pertempuran para jenius itulah yang bisa membuat mereka berdiskusi. Ya, kali ini, Ye Siwen mungkin akan menghadapi pertempuran yang berat. Lawannya kali ini sebenarnya adalah kuda hitam, Sun Zanpeng, guru besar lainnya di istana Xuan Yuan.
Konon, ia mempraktikkan warisan iblis kuno, yang disebut Sutra Kelahiran Kembali Tian Shou Mingwang. Sutra itu sangat kuat. Dalam kelahiran kembali yang berkelanjutan, setiap kelahiran kembali akan menghasilkan perubahan kekuatan yang drastis. Konon, ia baru saja dilahirkan kembali, dan kekuatannya sedang mengejar Tian Jiao. Pertempuran ini akan berlangsung seru. Ye Xiwen mengerutkan kening. Ia tidak menyangka lawan berikutnya akan menjadi lawan seperti itu. Ia sedang mengejar Tian Jiao. Kekuatannya pasti sangat kuat. Adik muda Ye. Pada saat ini, Sui Yanluo dan Huang Luoshen berkumpul dan berdiri di depan Ye Xiwen. Sui Yanluo berkata, "Saudara muda Ye, kau harus berusaha sebaik mungkin hari ini. Kemuliaan Sekte Yiyuan sepenuhnya bergantung padamu." Meskipun telah berada di Akademi Zhenwu selama beberapa tahun, Sui Yanluo masih lebih terbiasa menyebut dirinya murid Sekte Yiyuan. Lagi pula, ia telah berada di Sekte Yiyuan selama lebih dari 100 tahun, dan perasaannya terhadap Sekte Yiyuan jauh melampaui apa yang dapat ditandingi oleh Akademi Zhenwu. "Kenapa kau harus bergantung padaku saja? Bukankah kakak senior Sui dan kakak senior Huang masih di sini?" tanya Ye Xiwen. "Jangan terlalu dipikirkan. Kita berdua tahu kemampuan kita masing-masing. Kita beruntung bisa sampai sejauh ini. Kita berdua tidak akan lolos ke babak selanjutnya," kata Sui Yanluo. "Lawanku selanjutnya adalah Gemini bersaudara. Kakak senior Huang berada di posisi yang lebih baik, tetapi dia juga menghadapi seorang jenius dari Gua Huoyun. Dia mungkin tidak akan lolos ke babak selanjutnya. Saudari Sui, apakah mereka lawanmu?" Ye Xiwen mengerutkan kening. Mereka berdua tidak baik, dan bisa dibilang jahat. "Saudari Sui, menyerahlah segera setelah kau masuk. Jangan ragu." Sui Yanluo cemberut, tetapi ia juga tahu bahwa Ye Xiwen mengatakan ini untuk kebaikannya sendiri. Ia memang bukan tandingan kedua bintang jahat ini. Kekuatannya baru saja memasuki alam semi-sein dan masih sedikit tidak stabil. Namun, setelah 2 hari bertarung, kekuatannya kini telah sepenuhnya stabil dan pada dasarnya berada di tahap awal alam semi-sein. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan saudara Gemini, masih ada perbedaan yang sangat besar. "Aku takut mereka tahu hubungan antara kau dan aku. Kalau mereka membunuhku nanti, itu akan mengerikan," kata Ye Xiwen. Sekilas, Ye Xiwen tahu bahwa kedua saudara yang arogan itu jelas bukan orang yang murah hati. Mereka tidak akan pernah terlibat dengan siapapun yang tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Begitu mereka tahu hubungan antara pipa air itu dan dirinya, mereka mungkin akan membunuhnya. Ye Xiwen bisa membayangkan betapa mengerikannya jika mereka berdua mencoba membunuhnya. Ia telah mengalahkan semua lawan jenius ini dengan satu gerakan sebelumnya, tetapi mereka belum mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Begitu mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka, jika Sui Yanluo tidak menyerah cukup cepat, maka Sui Yanluo pasti akan mati. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Xiwen, Sui Yanluo langsung menyadari keseriusan perkataannya. Awalnya ia berpikir ia masih bisa menahan 1 atau 2 gerakan, tetapi sekarang tampaknya jika pihak lain benar-benar ingin membunuhnya, ia pasti akan mati dalam 1 gerakan. Ye Xiwen mengeluarkan sepotong baju sirah dalam dari cincin luar angkasanya dan berkata kepada Sui Yanluo, "Saudari Sui, ini adalah baju sirah dalam tingkat senjata sudo sakral. Jika kau memakainya, bahkan jika kau diserang secara langsung, kau tidak akan langsung mati." Ye Xiwen masih sedikit khawatir, jadi ia langsung mengeluarkan armor batin setingkat senjata suci semu. Tentu saja, armor batin ini bukan buatan Ye Xiwen sendiri. Armor batin ini ditemukan di cincin luar angkasa Yuan Hongsu. Armor batin dan sejenisnya selalu jauh lebih berharga daripada senjata. Nilainya hampir sebanding dengan senjata suci berkualitas rendah. Bahkan banyak master di alam suci tidak mampu membelinya. Hanya seorang jenius seperti Yuan Hongsu, yang memiliki sumber daya kekuatan yang kuat, yang mampu membelinya. "Tidak, ini terlalu mahal." Sui Yanluo segera menolak. Ia tahu betul nilai baju sirah dalam ini.
Meskipun ia juga telah menjadi semi-santo, seperti kebanyakan semi-santo, ia bahkan tidak mampu membeli artefak pseudo-santo biasa. Ketika mereka di Sekte Yiyuan, mereka adalah elit dan mendapat dukungan dari sekte tersebut, jadi wajar saja mereka tidak kekurangan sumber daya. Namun, di Akademi Zhenwu, itu bukan apa-apa. Ada terlalu banyak murid seperti itu di Akademi Zhenwu. Dia mungkin harus menunggu sampai dia dipromosikan ke tahap akhir semi-santo sebelum dia bisa mengumpulkan cukup Ling Yuan dan untuk membeli senjata pseudo-santo. Terlebih lagi, ini adalah pelindung batin terbaik. Dalam banyak kasus, ini melambangkan kehidupan lain. Ini dapat menyelamatkan nyawa di banyak momen kritis. Ini sangat berharga. Bahkan banyak orang suci pun tidak mampu membelinya. Ye Xiwen memberikannya kepadanya hanya karena dia berkata begitu. Kakak senior Sui, jangan menolak. Baju sirah dalam ini tidak berguna bagiku, tapi kalau terjadi sesuatu yang tak terduga, baju sirah ini bisa menyelamatkan nyawamu, jadi itu sepadan. Kata Ye Xiwen. Ye Xiwen selalu bersikap dingin dan kejam terhadap musuh-musuhnya, tetapi dia tidak pernah pelit terhadap teman-temannya. Lagi pula, itu bukan miliknya sendiri, jadi wajar saja jika dia tidak merasa bersalah memberikannya. Ia tidak bicara omong kosong. Baginya, tidak masalah apakah ia memiliki baju sirah dalam atau tidak. Tubuhnya sendiri sudah cukup kuat. Jika tubuh emasnya tidak mampu menahannya, maka baju sirah dalam setingkat senjata pseudo sakral tidak akan berguna. Sama seperti ketika Pang Yangbo tewas di tangannya, seluruh armor bagian dalamnya pun terkoyak olehnya, dan semuanya hanya awan. Ambil, kata Huang Luoshen. Jarang baginya untuk berbicara saat ini. Baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya. Kata Sui Yanluo sambil tersenyum, hatinya dipenuhi rasa terima kasih kepada Ye Xiwen. Meskipun Ye Xiwen mengatakannya dengan ringan, ia memahami nilai hadiah dari Ye Xiwen. Saudari Sui, menyerahlah saja saat waktunya tiba. Aku akan membantumu saat aku bertemu mereka. Ye Xiwen tertawa. Baiklah, jangan bicarakan itu dulu. Pertandingan pertama hari ini akan segera dimulai. Ye Xiwen mendengar suara merdu lonceng dari gunung. Para murid yang datang untuk menyaksikan pertempuran dan berbagai tokoh penting semuanya telah tiba. Suasana seperti ini sudah berlangsung selama 3 hari terakhir, dan Ye Xiwen sudah terbiasa. Mengikuti bunyi bel, Ye Xiwen memasuki tempat acara sambil memegang token. Bab 442 perhatikan baik-baik, ini satu-satunya triknya. Ye Xiwen memasuki tempat tersebut dan melihat seorang pemuda yang tampak berusia 20-an. Ia mengenakan jubah oranye kuning, dengan raut wajah yang agak arogan. Hukum di tubuhnya samar-samar terlihat. Ye Xiwen menghitungnya dan menemukan bahwa jumlahnya mencapai 999. Napasnya masih sedikit tidak stabil, dan jelas bahwa ia baru saja masuk. Kekuatan seperti itu memang cukup untuk digolongkan sebagai jenius, tetapi sebelumnya ia bukan jenius, yang berarti ia seharusnya tidak pernah mencapai alam setengah langkah legendaris. Namun, ia belum mencapai alam setengah langkah legendaris, tetapi sekarang ia mampu memadatkan 999 hukum. Ini memang sebuah keajaiban, bukan keajaiban kecil, dan seharusnya berkaitan dengan teknik yang ia praktikkan. Ye Xiwen tidak tahu seni bela diri macam apa, sutra kelahiran kembali Tianshu Mingwang itu. Jika Ye Mo ada di sini, ia bisa bertanya, tetapi sekarang Ye Mo tertidur lelap dan kehilangan kontak. Namun, Ye Mo mungkin tidak tahu bahwa ada terlalu banyak orang bijak dalam sejarah manusia, dan keterampilan yang mereka ciptakan bagaikan bintang di langit, tak terhitung jumlahnya. Jelas mustahil untuk mengetahui semuanya. Kau Ye Xiwen. Sun Zanpeng melihat Ye Xiwen sama sekali tidak takut atau gentar. Sebaliknya, ia sedikit bersemangat. Ya, bersemangat. Yang Ye Xiwen artikan dari ekspresinya bukanlah kegembiraan bertemu lawan, melainkan kegembiraan menjadi terkenal. Ini aku, kata Ye Xiwen ringan. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Aku sangat senang.
Sun Zanpeng tertawa terbahak-bahak. Kau mungkin belum tahu reputasimu di istana Xuan Yuan kami. Jika aku bisa membunuhmu, aku pasti akan diakui sebagai Tian Jiao dan mengisi kekosongan yang ditinggalkan Fan Ming. Jangan ragukan, aku punya kemampuan seperti itu. Sun Zanpeng terus mengoceh, seolah-olah dia adalah orang yang sudah lama tidak dikenal dan tiba-tiba mendapat kesempatan seperti itu dan menjadi bersemangat. Bodoh. Ye Siwen membuka mulutnya dan mengucapkan dua kata ini. Apa katamu? Sun Zanpeng langsung murka. Bagaimana mungkin orang sepertimu bisa mengerti? Bagaimana mungkin orang sepertimu bisa mengerti pikiranku? Orang sepertimu pantas mati. Pedang Jitu Pluto. Saat Sun Zanpeng berbicara, aura hantu dan tak terduga seperti dewa iblis terpancar dari tubuhnya. 999 hukum di tubuhnya mulai mendidih dan menari-nari di langit. Setiap hukum dapat dengan mudah menghancurkan seorang setengah santo biasa. Ia mengaku memiliki kekuatan untuk mengalahkan Ye Siwen, dan itu tidak sepenuhnya salah. Kekuatannya memang cukup kuat untuk disejajarkan dengan para jenius. Ye Siwen pernah mendengar seseorang berkata bahwa Sun Zanpeng tidak sekuat kemarin. Ia baru saja bereinkarnasi hari ini dan kekuatannya telah meningkat pesat, cukup untuk digolongkan sebagai jenius. Sekarang dia benar-benar murka pada Ye Siwen dan menyerangnya dengan amarah. Kekuatannya bisa dibayangkan. Dalam sekejap, langit tertutup awan gelap tak berujung, dan angin dingin bertiup bagai angin kencang. Sun Zanpeng menghunus pedang panjang, bagaikan dewa yang mengendalikan kematian. Kematian terkurung di antara bilah pedang, dan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya melolong di bilah pedang. Pedang panjang Sun Zanpeng berubah menjadi pedang darah besar yang panjangnya puluhan kaki di kehampaan, membawa energi yin yang tak terbatas, dan menebas secara horizontal. Saat pisau itu hendak mengenai kepala Ye Siwen bergerak, tiba-tiba menghentakkan kakinya, dan cahaya keemasan yang tak terbatas menyembur dari tubuhnya. Ia menghindari pisau mengerikan itu di saat kritis. Boom! Pedang panjang itu menghantam bumi dengan dahsyat, menghancurkan permukaannya, dan menciptakan retakan besar di tanah yang panjangnya puluhan kaki, tanpa dasar, dan sangat mengerikan. Hah! Teriak Ye Siwen, berubah menjadi aliran cahaya keemasan dan langsung menyerbu Sun Zanpeng. Selesai. Kau terlalu naif. Ekspresi ganas muncul di wajah Sun Zanpeng. Energi yin yang tak terbatas langsung mengembun menjadi anak panah tajam di pedang panjang di tangan Sun Zanpeng dan melesat ke arah Ye Siwen. Swoosh! Anak panah panjang yang dipenuhi energi yin langsung membelah langit, menembus angkasa, dan hampir mengenai Ye Siwen. Ye Siwen tiba-tiba melompat dan menghindari panah tajam Yin Qi. Pada saat ini, Sun Zanpeng sekali lagi mengayunkan pedang mengerikan sepanjang puluhan kaki ke arah Ye Siwen, menembus kehampaan dan mengguncang 9 langit. Pupil mata Ye Siwen sedikit mengecil. Pisau besar ini ternyata adalah senjata suci dengan kekuatan tak terbatas. Sepertinya cocok dengan seni bela dirinya. Ketika senjata suci digunakan, kekuatannya secara alami tak terbatas. Layaknya perbedaan antara semi-santo dan santo, perbedaan antara senjata suci semu dan senjata suci juga sangat jauh. Ketika senjata suci menyerang dengan sekuat tenaga, meskipun tidak digerakkan oleh seorang master di alam santo, kekuatannya tetap tak terbatas. Pada saat ini, para murid yang menyaksikan pertempuran di luar lapangan juga menyadari bahwa ini adalah senjata suci dan langsung terkejut. Ia adalah murid pertama di antara banyak murid yang menunjukkan bahwa ia memiliki senjata suci. Kekuatan mengerikan dari senjata suci tersebut juga mengejutkan mereka. Bagi mereka, senjata suci palsu hanyalah legenda, apalagi senjata suci. Bahkan banyak master di alam suci masih menggunakan senjata suci palsu. Pisau besar itu cepat dan tajam, dan jatuh dalam sekejap. Ledakan. Seluruh ruang angkasa meledak dan hancur. Tak terhitung banyaknya orang yang terkejut dan takjub akan kekuatan mengerikan dari senjata suci tersebut. Tak heran jika Sun Zanpeng begitu arogan dan mendominasi. Ternyata ia memiliki kartu truf seperti itu.
Tak seorang pun optimistis terhadap Sun Zanpeng. Lagi pula, meskipun kekuatan Sun Zanpeng sudah setara dengan para jenius, orang di depannya ini telah membunuh 2 jenius dan dengan mudah mengalahkan seorang jenius. Namun, ketika Sun Zanpeng mengorbankan senjata suci tersebut, segalanya berubah. Kemunculan senjata suci tersebut sudah cukup untuk membalikkan keadaan. Ye Siwen, hari ini adalah hari kematianmu. Sun Zanpeng terengah-engah dan mencibir. Kekuatan senjata suci itu luar biasa, tetapi konsumsinya juga sangat tinggi. Meskipun ia telah mencapai puncak semi-santo, ia masih belum bisa menggunakannya untuk waktu yang lama. Setelah hanya 2 tebasan, ia mulai terengah-engah. Sosok Ye Siwen muncul di kehampaan, dengan sepasang sayap emas terbentang di belakangnya, panjangnya beberapa kaki. Ia berjalan di kehampaan, mengenakan jubah emas bak dewa. Matanya dingin saat dia menatap para prajurit dengan semangat juang tinggi, dan niat pedang tak berujung di tangannya mengembun menjadi pedang panjang. Ye Siwen, hari ini aku akan memberimu kesempatan untuk mati dengan layak. Sun Zanpeng tertawa terbahak-bahak, senyumnya liar dan agak senang, kegilaan yang telah lama terpendam benar-benar meluap, dia gila. Selama bertahun-tahun, ia telah ditindas. Atas dasar apa para jenius itu bisa begitu angkuh dan berkuasa, bagaikan dewa, memandang rendah dunia, seperti Ye Siwen sekarang, yang membuatnya muak dan ingin menghancurkannya. Hari ini dia akan menggunakan pedang panjangnya untuk membunuh para jenius itu demi membuktikan bahwa dialah yang terkuat. Dibandingkan dengannya, para jenius itu hanyalah sampah. Dia membenci dunia ini, membenci dunia yang tidak menghargai bakatnya. Kau sudah gila, kata Ye Siwen ringan. Ya, aku memang sudah gila. Ini semua gara-gara kalian. Kalian memang jenius, kata Sun Zanpeng sambil tertawa. Ye Siwen memasang ekspresi tegas. Ia tahu apa yang dipikirkan Sun Zanpeng. Ada banyak orang jenius di dunia, tetapi ada lebih banyak orang biasa yang tumbuh di bawah bayang-bayang para jenius. Ye Siwen tidak ingin berdebat dengannya tentang apakah ia benar atau salah. Sun Zanpeng telah jatuh ke dalam delusi yang ekstrim. Ye Siwen tidak pernah berpikir bahwa ada sesuatu yang istimewa tentang para jenius. Ia juga tidak berpikir bahwa para jenius tidak dapat dilampaui. Ia tidak pernah benar-benar menganggap dirinya sebagai salah satu jenius yang seperti kesayangan Tuhan. Ia tidak memiliki bakat luar biasa, juga tidak memiliki akar manusia super. Semua yang ia miliki berasal dari perjuangannya selangkah demi selangkah. Tanpa pengalaman hidup dan matinya yang tak terhitung jumlahnya, ia tidak akan memiliki kekuatannya saat ini. Aku tahu kau tak bisa mengayunkannya lagi. Aku bisa membuatmu lelah, tapi aku memutuskan untuk memberimu kesempatan agar kau mengerti perbedaan kekuatan yang sesungguhnya. Kata Ye Siwen dengan suara dingin. Pisau besar itu sangat jahat dan tumbuh dengan menyerap energi kematian. Senjata sihir semacam ini seringkali memiliki persyaratan yang sangat tinggi bagi pemiliknya, dan akan menjadi bumerang jika kau tidak berhati-hati. Hahaha, aku paling benci sikap sok benarmu. Sun Zanpeng tertawa terbahak-bahak. Di matanya, Ye Siwen kini menjadi kumpulan semua orang jenius yang dibencinya. Ia bahkan melihat secercah rasa iba di mata Ye Siwen, yang membuatnya semakin gila. Ia tak butuh rasa iba atau simpati. Dia akan membunuh siapa saja yang berani bersimpati padanya. Boom! Sun Zanpeng sangat ganas, dengan aura kematian samar yang keluar dari tubuhnya. Banyak sekali mayat meraung dan berkumpul di belakangnya, membentuk sepasang mata merah darah yang mengerikan. Ia mengarahkan pedang panjang di tangannya ke arah Ye Siwen, menghentakkan kakinya tiba-tiba, menghancurkan kehampaan, dan langsung menyerbu Ye Siwen. Meskipun hanya satu orang, ia memancarkan momentum ribuan prajurit hantu dan kavaleri besi. Hati-hati, ini satu-satunya langkah. Ye Siwen berteriak keras, dan cahaya ilahi keemasan di tubuhnya meledak, mengubah tubuh Ye Siwen menjadi kerajaan emas. Dia adalah dewa di antara mereka. Pedang panjang di tangannya langsung terhunus. Pedang pemakaman surga. Dentang.
Pedang panjang di tangan Ye Xiwen mulai berputar liar di telapak tangannya. Perlahan-lahan, sebuah siklon menyapu, menjadi semakin ganas dan perlahan-lahan menutupi langit. Banyak murid legendaris yang menyaksikan pertempuran di subruang bahkan tidak dapat melihat sosok keduanya. Ini adalah pembunuhan massal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pisau panjang dan pedang panjang tiba-tiba saling bertabrakan. Ledakan. Ruang itu hancur berkeping-keping bagaikan pecahan kaca, gelombang udara bergulung-gulung dan menyapu ke segala arah, kekacauan menyebar, dan niat membunuh memenuhi seluruh ruang. Boom! Dengan suara keras, sesosok tubuh terbang keluar dari topan tak berujung. Bab 443 Raja Qin vs Kaisar Chen. Siklon dahsyat itu menyapu dunia, dan seluruh ruang sempit itu hampir hancur oleh siklon dahsyat ini. Banyak murid yang menyaksikan pertempuran itu merasakan hawa dingin di hati mereka, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Mereka semua ketakutan dan ngeri. Kekuatan tempur yang begitu dahsyat sungguh menakutkan. Ini hanyalah seorang setengah santo. Begitu ia dipromosikan ke alam santo, betapa mengerikannya pemandangan itu. Pertarungan seperti itu hanya akan terjadi di antara para jenius. Meskipun kedua jenius itu brilian, sudah ditakdirkan bahwa salah satu dari mereka akan mengalami tragedi, dan hanya satu yang dapat melanjutkan kejayaannya. Oleh karena itu, semua kekuatan besar akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi bentrokan yang tidak berarti antara para jenius. Bahkan, banyak jenius yang belum pernah bentrok satu sama lain hingga mencapai alam Sein. Hal ini dilakukan agar para jenius ini dapat berkembang dengan lancar. Setengah Sein hanyalah permulaan. Ini adalah pertarungan paling dahsyat di antara para master generasi muda, dan itu adalah pertarungan pamungkas yang bisa dicapai di dunia ini. Saat itu juga, badai menyapu ke segala arah. Ruang itu hancur berkeping-keping bagaikan pecahan kaca, gelombang udara bergulung-gulung dan menyapu ke segala arah. Kekacauan menyebar, dan niat membunuh memenuhi seluruh ruang. Boom! Dengan suara keras, sesosok tubuh terbang keluar dari topan tak berujung. Banyak orang memusatkan perhatian dan melihat sosok yang terbang keluar itu adalah Sun Zanpeng. Beberapa orang menduga itu mungkin Sun Zanpeng, tetapi mereka tetap sangat terkejut. Awalnya, dalam benak semua orang, Ye Xiwen tidak akan mampu mengalahkan Sun Zanpeng, tetapi Sun Zanpeng menunjukkan senjata sucinya, yang membuat orang merasa masih memiliki harapan untuk mengalahkan Ye Xiwen. Sekarang Ye Xiwen lah yang menang. Sun Zanpeng terlempar ke samping dan langsung menabrak gunung. Ia pingsan dan tidak diketahui hidup atau matinya. Siklon yang tak berujung menghancurkan seluruh dunia kecil itu berkeping-keping dan membuatnya kacau balau. Baru pada saat itulah sosok Ye Xiwen nyaris tak terlihat. Pada saat ini, Ye Xiwen diselimuti oleh keilahian emas, mendidih di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia mengenakan pakaian ilahi emas, seperti dewa. Dalam pertandingan ini, Ye Xiwen dari Akademi Zhenwu menang. Wasit mengumumkan keputusannya setelah memastikan Sun Zanpeng telah kehilangan kemampuan bertarungnya. Banyak murid yang tak percaya. Ye Xiwen baru saja menggunakan satu jurus, namun murid sekuat Tian Jiao itu dikalahkan sepenuhnya. Seberapa kuatkah Ye Xiwen? Bagi banyak orang, ini hampir tak terbayangkan. Ada perbedaan kekuatan di antara para jenius, tetapi apakah kesenjangannya begitu besar? Terselesaikan hanya dalam satu langkah. Kesenjangan seperti itu membuat orang putus asa. Bagaimana mungkin? Sun Zanpeng memang memiliki kekuatan jenius, tetapi saat menghadapi Ye Xiwen, ia begitu rapuh seperti anak kecil dan mudah dikalahkan hanya dengan satu gerakan. Hanya satu gerakan. Apakah kesenjangan antar kejeniusan sudah begitu besar? Sungguh tak masuk akal. Aku ingin tahu siapa yang lebih kuat antara Ye Xiwen, Di Chen, dan saudara Gemini. Sun Zanpeng jelas merupakan kuda hitam terbesar dalam kompetisi ini, tetapi dia sudah tampak begitu lemah saat menghadapi Ye Xiwen. Apakah perbedaan mereka benar-benar begitu besar? Sungguh tidak dapat dipercaya. Melihat hasil tersebut, semua orang tak percaya,
seakan-akan mereka melihat pelat cetak ajaib. Kenyataannya, mereka tidak tahu bahwa kekuatan Ye Xiwen telah melampaui puncak alam semi-Sein. Setelah memadatkan 1000 hukum, kekuatan Ye Xiwen tidak hanya beberapa kali lipat lebih kuat dari sebelumnya, tetapi bahkan bisa dikatakan berada di level yang sama sekali berbeda. Di sisi lain, Sun Zanpeng baru saja memasuki alam Tianjiao, dan secara signifikan lebih lemah daripada Pang Yangbo sebelumnya. Jika bukan karena artefak suci, pedang hitam, ia pasti sudah dibunuh oleh Ye Xiwen, dan Ye Xiwen tidak akan bisa berubah sama sekali. Ye Xiwen meninggalkan ruang kompetisi. Begitu ia menginjakkan kaki di sana, seluruh ruang tiba-tiba terpelintir dan hancur berkeping-keping. Satu subruang hancur total, dan pecahan-pecahannya jatuh ke Du Wufeng. Sesosok terbang keluar darinya. Ye Xiwen bertanya-tanya siapa yang bertarung begitu sengit hingga mampu menembus ruang. Tiba-tiba Ye Xiwen melihat sekilas sosok itu, siapa lagi kalau bukan Hokah. Namun, ia melihat Sui Yanluo mengenakan baju zirah pemberian Ye Xiwen, tetapi baju zirah itu telah hancur total. Seluruh tubuhnya lemah, tulang-tulangnya telah patah total, dan ia lebih banyak bernapas daripada bernapas. Boom! Di ruang sempit itu, kekuatan air dan api menyapu keluar sebuah tornado besar, yang langsung menuju ke Hokah, berniat untuk membunuhnya secara langsung. Bagaimana mungkin Ye Xiwen membiarkan ini terjadi? Ia berteriak keras, dan dengan bunyi klang, sebuah pedang panjang tiba-tiba muncul di tangannya dan menebas ke udara. Pedang itu berubah menjadi pedang panjang puluhan kaki di kehampaan dan langsung menghantam tornado raksasa itu. Boom! Pedang raksasa itu tak terhentikan dan langsung memusnahkan tornado besar itu. Suanyuan Gemini. Ye Xiwen menggertakkan giginya, tatapannya dingin, seperti binatang buas yang siap melahap orang. Siapa yang berani merusak bisnis kita? Lalu saudara-saudara Gemini keluar dari celah itu. Kaukah itu? Tanya saudara kembar itu serempak. Hahaha, beginilah akhir dari melawan istana Suan Yuan kita. Bukan hanya kau yang akan mati, tapi semua orang di sekitarmu juga akan mati. Huochi tertawa terbahak-bahak. Seperti dugaan, mereka membunuhnya karena dirinya. Luka-lukanya sangat serius. Jika dia tidak memiliki pelindung dalam yang diberikan sebelumnya, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Ye Xiwen menahan amarahnya dan melangkah menuju pipa air selangkah demi selangkah sambil berkata, "Cuci lehermu sampai bersih, bersyukurlah karena kau masih hidup, dan berdoalah agar kau tidak bertemu denganku, kalau tidak, aku akan membuatmu mati dengan mengerikan." Ini pertama kalinya Ye Xiwen memiliki niat membunuh yang begitu kuat terhadap seseorang. Kebencian kedua orang ini membuatnya geram. Mungkin bagi mereka, pipa air itu begitu remeh, seperti semut di tanah, dan ia tidak akan merasakan apapun jika menginjak sekelompok mereka kapan saja. Namun bagi Ye Xiwen, hal itu tidak terjadi. Cuma kamu. Wajah kedua saudara kembar itu menggelap. Kata-kata Ye Xiwen membuat mereka sangat kesal. Tak seorang pun pernah berani bicara seperti itu kepada mereka, dan mereka merasa tak ada yang salah dengan apa yang mereka lakukan. Ye Xiwen tidak berterima kasih kepada mereka karena membiarkannya hidup beberapa hari lagi, dan dia berani berbicara seperti ini. Ye Xiwen mengabaikan saudara kembar itu dan langsung menghampiri Sui Yanluo, membantunya berdiri, dan mengobati lukanya. Meskipun lukanya parah, itu bukan apa-apa bagi Ye Xiwen yang memiliki teknik generasi Tianhuang. Ye Xiwen pernah menderita luka yang jauh lebih serius dari ini sebelumnya, dan ada banyak kali ia hampir menghembuskan napas terakhirnya. Ketika ia masih setengah langkah legenda, ia diburu oleh setengah orang suci. Situasi saat itu jauh lebih berbahaya daripada situasi Sui Yanluo saat ini. Melihat Ye Xiwen mengabaikan mereka, saudara kembar itu langsung marah, tetapi setidaknya mereka tidak mengambil tindakan langsung. Mengetahui di mana mereka berada, mereka hanya bisa pergi dengan kecewa. Dengan teknik generasi Tianhuang milik Ye Xiwen yang merawat Sui Yanluo segera mendapatkan kembali kulit kemerahannya,
wajahnya tidak lagi pucat dan dia perlahan-lahan mendapatkan kembali kesadarannya. Adik muda Ye, terima kasih banyak. Rintih Sui Yanluo. Perasaannya terhadap Ye Siwen tak terlukiskan. Jika bukan karena baju sirah dalam yang diberikan Ye Siwen, ia mungkin sudah lama mati. Ada apa? Apa kau tidak mengaku kalah? Tanya Ye Siwen. Ia telah meminta Sui Yanluo untuk menyerah sebelumnya. Kalau tidak, saudara-saudara Gemini pasti akan menggunakan kekerasan, tetapi ia tidak menyangka mereka akan berhasil. Mereka terlalu hina. Aku baru saja masuk dan sudah bilang menyerah, tapi mereka tetap menyerangku. Wajah Sui Yanluo menunjukkan ekspresi yang sangat marah. Adik Ye, kau harus membalaskan dendamku dan membunuh mereka. Sui Yanluo berkata dengan kejam, kalau bukan karena baju sirah dalam yang diberikan Ye Siwen, dia pasti sudah mati sejak lama. Dia membenci kedua orang yang hampir membunuhnya itu. Jangan khawatir, mereka tidak bisa kabur. Mereka pasti akan mati kali ini, kata Ye Siwen dingin. Hanya dia dan saudara-saudara Gemini yang bisa selamat. Niat membunuh yang sangat kuat terpancar dari hati Ye Siwen. Setelah Sui Yanluo hampir pulih, Ye Siwen mengirimnya turun gunung. Lagi pula, hanya pemenang yang diizinkan tinggal di alun-alun ini. Umumnya, yang kalah akan langsung diteleportasi. Kematian Sui Yanluo dianggap sebagai kecelakaan. Ketika Ye Siwen kembali ke alun-alun, ronde ke-7 telah sepenuhnya berakhir. Kini di seluruh alun-alun, banyak murid tengah bersemangat mendiskusikan ronde ke-8 yang akan datang. Pasalnya, ronde ke-8 akan menjadi ajang pertarungan dua murid kelas berat, Qin Wang dari Akademi Zhenwu dan Di Chen dari Donghai, kedua murid jenius yang sudah terkenal sejak lama ini akhirnya akan bertemu di ronde ini. Meskipun Ye Siwen pernah mengalahkan Sun Zanpeng sebelumnya, dan Sun Zanpeng juga telah menunjukkan kemampuan bertarung seorang jenius, ia bukanlah seorang jenius yang terkenal. Namun, Raja Qin dan Di Chen berbeda. Mereka telah terkenal selama beberapa tahun dan merupakan elit teratas di pasukan masing-masing. Terus terang, perebutan gelar juara kali ini terjadi di antara 8 orang ini, dan hanya mungkin terjadi di antara 8 orang ini. Namun, tak seorang pun menyangka mereka akan bertemu di ronde ke-8. Ini pasti akan menjadi pertempuran yang mengejutkan. Semua pertempuran lain dalam periode yang sama akan tampak kurang berarti dibandingkan pertempuran ini, dan perhatian semua orang akan tertuju pada pertempuran ini. Bab 444 Raja Qin vs Kaisar Chen 2. Raja Qin dan Kaisar Chen akhirnya berhadapan. Aku khawatir kita akhirnya akan melihat duel yang menarik. Keduanya bukan karakter biasa. Kaisar Chen pernah mengalahkan pasukan gabungan dua orang jenius dan menaklukkan Laut Cina Timur hingga tak seorang pun yang tersisa untuk merebut tahta. Wow, sungguh berani. Raja Qin bukanlah seseorang yang bisa kau permainkan begitu saja. Tahukah kau kenapa dia disebut Raja Qin? Karena itulah gelarnya. Dia pernah menaklukkan wilayah yang luas untuk sebuah negara dan sendirian menghancurkan sebuah negara kecil. Seseorang mengenal Raja Qin dan mengungkapkan masa lalunya. Semua orang terkesiap kaget. Dia menghancurkan sebuah negara kecil, dan dengan kekuatannya sendiri. Meskipun hanya sebuah negara kecil, di alam Zhenwu, bahkan negara terkecil sekalipun memiliki populasi setidaknya puluhan juta. Berapa banyak master yang ada di sana? Dia benar-benar bisa menghancurkan mereka semua sendirian. Kekuatannya begitu dahsyat hingga sungguh mengerikan. Mereka berdua bukan orang baik. Kalau mereka benar-benar bertengkar, aku khawatir akan terjadi tabrakan yang mengejutkan. Ye Siwen juga sangat tertarik dengan pertempuran antara kedua orang ini. Entah itu Raja Qin yang pernah menghancurkan sebuah negara, atau Kaisar Chen yang pernah membunuh dua orang jenius bersama-sama. Mereka bukanlah karakter yang sederhana, dan kemungkinan besar pertempuran yang mengejutkan akan terjadi. Namun, baginya, yang terpenting sekarang adalah lolos babak ke-8 kompetisi. Namun, baginya, itu tidak masalah. Selama lawannya bukan Di Chen dan para jenius lainnya, ia seharusnya bisa mengatasinya dengan cepat.
Sekaranglah waktunya untuk keluar dan menonton kompetisi di Chen. Pertandingan kedua hari itu, yang juga merupakan putaran ke-8 kompetisi, segera dimulai. Dibandingkan dengan 2 hari sebelumnya, jumlah murid yang berpartisipasi dalam kompetisi hari ini jelas lebih sedikit, bahkan hanya sebagian kecil dari hari pertama. Ye Siwen melangkah ke ruang kompetisi. Di sana, sudah ada seorang master muda yang menunggu. Dia adalah seorang master di tahap semi-sein akhir, cukup menakjubkan, tetapi jelas masih ada celah besar dibandingkan dengan sang jenius. Setelah melihat Ye Siwen, ia langsung mengakui kekalahan. Ini bukan pengecut, melainkan pengakuan akan kenyataan. Ye Siwen mengalahkan Sun Zanpeng, yang kekuatannya setara dengan seorang jenius, dengan kecepatan kilat, membuatnya menyadari bahwa jarak antara dirinya dan Ye Siwen tak dapat dijembatani oleh kerja keras. Kali ini, Ye Siwen dari Akademi Zhenwu menang. Tak seorang pun terkejut dengan hasil ini. Berhadapan dengan para jenius yang tangguh ini, hanya sedikit orang yang berani bersaing dengan mereka. Ye Siwen meninggalkan ruang kompetisi dan memasuki subruang tempat sebagian besar murid tengah menonton kompetisi. Kompetisi baru saja dimulai. Banyak murid di sekitar sedang mendiskusikan hal ini. Salah satunya berasal dari Laut Cina Timur, yang telah membunuh begitu banyak orang sehingga tak seorang pun berani mengaku sebagai guru di hadapannya. Yang lainnya berasal dari wilayah selatan, yang telah memperluas wilayah dan pernah menghancurkan sebuah negara kecil. Kedua orang ini membuat orang sangat bersemangat. Di Chen duduk di atas seekor singa emas yang kokoh, mengenakan baju zirah merah tua. Baju zirah itu tidak diketahui asalnya, tetapi memancarkan kekuatan suci yang samar, yang menakutkan dan membuat orang-orang merasa terdesak seolah-olah tidak ada tempat untuk melarikan diri. Di tangannya, ia memegang tombak panjang yang mengarah ke depan. Tombak itu melilit pola-pola kuno yang tak terpahami. Tombak itu adalah senjata seorang tokoh sakti di zaman kuno. Setelah beberapa kali berliku-liku, tombak itu akhirnya jatuh ke tangan Di Chen. Di Chen bagaikan dewa iblis, menunggangi binatang emas dari zaman kuno, berjalan perlahan ke arahnya. Di seberangnya, Raja Qin duduk di atas kuda yang sangat gagah. Bahkan saat menghadapi singa emas yang ditunggangi Kaisar Chen, ia sama sekali tidak menunjukkan kelemahan. Ia mengenakan baju zirah besi dan topeng di kepalanya, sehingga wajahnya tidak terlihat. Ia memegang tombak di tangannya dan tatapannya dingin. Keduanya sangat menakutkan. Konfrontasi aura mereka saja bisa membuat seseorang mati lemas, kata seseorang. Namun lebih banyak orang yang menahan napas, menatap kedua lelaki itu dengan saksama, dan tanpa sadar terpengaruh oleh aura mengerikan mereka. Semua orang bertanya pada diri sendiri, jika mereka naik, apakah mereka cocok untuk kedua orang ini? Tetapi tidak seorang pun berani mengatakan bahwa dia sebanding dengan kedua orang ini. Raja Qin sangat kuat, begitu pula Kaisar Chen. Keduanya sangat menakutkan. Mereka berdua adalah yang terbaik di antara para jenius, dan hanya selangkah lagi dari alam suci. Banyak orang merasa ngeri ketika menyaksikan konfrontasi antara keduanya. Bahkan wajah Ye Siwen berangsur-angsur menjadi gelap. Ia menganggap Di Chen sebagai lawan terbesarnya. Pertarungan ini mungkin akan mengungkap kekuatan sejati Di Chen. Hasil terbaiknya adalah keduanya akan menderita kekalahan, meskipun hal ini belum tentu memengaruhi efektivitas tempur Di Chen. Lagi pula, ketika orang-orang seperti Ye Siwen mencapai situasi mereka saat ini, mereka semua memiliki teknik penyembuhan suci untuk melindungi diri mereka sendiri. Meskipun tidak sebaik teknik generasi Phoenix Surgawi, itu sudah lebih dari cukup untuk pemulihan. Aku memberimu pilihan, menyerah atau mati, kata Di Chen dingin. Itu hanya satu kalimat, tetapi sangat mengejutkan sehingga Di Chen tampak seperti dewa, dingin dan tegas. Menyerah atau mati, siapa lagi yang berani berbicara kepada Raja Qin seperti ini selain dia? Raja Qin memang jenius. Tidak mudah mengalahkannya, apalagi membiarkannya membuat pilihan dengan cara yang begitu kuat dan arogan. Kau memang sombong, tapi tak masalah.
Aku sudah bertemu banyak orang yang lebih sombong darimu, tapi pada akhirnya, mereka semua menjadi korban tombakku. Kata Raja Qin. Mungkin karena tudungnya, seluruh suaranya teredam dan tak ada cara untuk membedakan nadanya. Menghadapi Kaisar Chen yang arogan, Raja Qin tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan memperlakukan Kaisar Chen seperti orang mati yang ditombaknya. Berapa banyak orang yang memiliki keberanian seperti itu? Sepertinya kau telah memilih untuk mati. Banyak orang seperti ini dan tidak bisa melihat situasi dengan jernih. Kata Di Chen dingin. Matanya dingin, bagaikan pedang tajam, seakan mampu menembus topeng Raja Qin, menembus wajah arogannya, menembus jiwanya, dan menembus harga dirinya. Pada saat ini, Di Chen bergerak. Singa emas di bawahnya bergerak seketika, membawa Di Chen bagaikan gunung kecil, dan menghantam Raja Qin. Aura yang kuat menyapu darinya, bagaikan lapisan-lapisan ombak menyapu. Kuat sekali. Semua orang tercengang saat itu. Belum pernah ada yang mampu memaksa Di Chen sampai sejauh ini, dan tak seorang pun mampu menahan satu gerakannya sebelum akhirnya dikalahkan. Namun, menghadapi seorang master seperti Raja Qin, meskipun Di Chen berkata ia meremehkan, tindakannya menunjukkan bahwa ia sangat menghargai Raja Qin. Wajah Ye Xiwen muram. Di Chen memang pantas mendapatkan penghormatan tinggi dari Ye Xiwen. Kekuatannya memang luar biasa. Jika seseorang tidak cukup kuat, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati saat menghadapi momentumnya. Hanya itu, Raja Qin meraung marah, dengan hasrat membunuh yang tak berujung menyapu sekujur tubuhnya. Samar-samar, terdengar ratapan jiwa-jiwa yang penuh dendam. Itu adalah ratapan jiwa-jiwa dari negara-negara yang hancur di bawah tangannya. Mereka seolah menuduh sesuatu, tetapi saat ini, mereka melayang di langit. Boom! Tombak dan tombak itu bertabrakan dengan keras saat itu, menimbulkan suara benturan logam yang mengerikan dan percikan api yang tak berujung. Percikan api yang tampaknya tak berarti itu, kemanapun mereka lewat, ruang itu terbakar dan hancur berkeping-keping, seperti cermin yang dipukul dari tengah di kejauhan, seperti jaring laba-laba, padat, memanjang ke segala arah. Dentang, ruang itu akhirnya tak mampu menahan serangan seperti itu dan hancur berkeping-keping, disertai suara logam yang nyaring. Kepingan kehampaan ini hancur dan meledak. Semua orang terkejut dan terkesiap. Rasa dingin menjalar dari kaki hingga otak mereka. Kedua orang ini terlalu mengerikan. Jika mereka terus bertarung seperti ini, akankah mereka menghancurkan seluruh angkasa seperti saudara-saudara Gemini tadi? Semua orang terkejut, tetapi ini masih sangat mungkin terjadi. Sekali hal seperti itu terjadi, akan sangat mengerikan. Keduanya layak disebut master di alam yang sama, tetapi sekarang mereka bertemu. Hahaha. Di Chen tertawa dingin, semangat juangnya membara, dan aura tak tertandingi di tubuhnya semakin kuat. Sepertinya Raja Qin telah mendapatkan pengakuannya dan menganggapnya sebagai lawan yang layak dilawan. Raja Qin sangat tegas dan tampaknya tidak menanggapi kesombongan itu dengan serius. Singa emas yang ditunggangi Di Chen meraung ke langit, dan gelombang aura yang menakutkan menyapu keluar. Semua orang ketakutan oleh singa emas ini. Singa emas ini sebenarnya adalah seorang guru besar yang telah merangkum 999 hukum. Semua orang terkejut. Singa emas ini sendiri hampir setara dengan seorang jenius papan atas. Pantas saja Kaisar Chen sama sekali tidak menganggap serius Gemini bersaudara. Sekalipun Gemini bersaudara bergabung, mereka hanya setara dengan dua jenius. Namun, Kaisar Chen dan tunggangannya juga setara dengan dua jenius papan atas yang bergabung. Siapa yang bisa menolak kombinasi seperti itu? Singa emas ini mampu memadukan 999 hukum. Dari mana asalnya dan garis keturunan luar biasa apa yang dimilikinya hingga ia bisa tumbuh hingga tingkat ini? Singa emas yang telah meletus sepenuhnya tampak seolah terbuat dari emas. Aura Raja Binatang Buas menembus kehampaan, dengan keempat cakarnya mengarah ke udara. Setiap cakar akan merobek retakan di kehampaan.
Ye Siwen langsung mengerti dari mana kepercayaan diri Di Chen berasal. Memang, ketika ia bergabung dengan Golden Lion, apa yang diyakini saudara-saudara Gemini sebagai keunggulan terbesar mereka, keunggulan jumlah, justru menjadi lelucon besar. Yang lain tidak tahu asal-usul singa emas ini, tetapi dia tahu bahwa di Pulau 10.000 Setan, meskipun sebagian besar telur monster mengerikan itu lolos, beberapa masih jatuh ke tangan para pejuang pada saat itu, termasuk Di Chen, King Su, Jiming Yue dan yang lainnya, yang semuanya telah memperoleh telur monster ini. Monster yang menetas dari telur ini memiliki potensi tak terbatas dan tampaknya memiliki garis keturunan yang luar biasa, seperti serigala kecil. Ia pernah bertanya kepada serigala kecil itu, namun serigala kecil itu menolak untuk memberitahunya apapun. Bab 445 Raja Qin vs Kaisar Chen 3. Serigala kecil selalu sangat tertutup tentang asal-usul hewan-hewan kecil ini. Bagaimanapun Ye Siwen bertanya, ia tak pernah tahu. Dalam hal ini, serigala kecil selalu yang paling bungkam. Ye Siwen tidak punya cara untuk menghadapi ini. Meskipun Xiaolang sering ceroboh, ia tahu betul apa yang boleh dan tidak boleh ia katakan. Tidak ada yang bisa memaksanya mengatakan apa yang tidak ingin ia katakan. Tetapi apa yang Ye Siwen ketahui dengan jelas adalah bahwa makhluk-makhluk muda saat itu mungkin berasal dari latar belakang yang kuat. Melihat singa emas ini, Ye Siwen teringat pada serigala kecil itu. Dalam sekejap mata, beberapa tahun telah berlalu, dan ia tidak tahu bagaimana keadaan serigala kecil itu sekarang. Apakah ia telah berhasil mencapai alam suci? Akan tetapi, melihat bahwa singa emas, yang pada awalnya hanya seorang Taois sejati, kini telah mencapai puncak semi suci, jelaslah bahwa serigala kecil itu seharusnya tidak jauh lebih buruk dan sulit untuk mengatakan apakah ia bisa lebih cepat. Singa emas itu melesat dengan momentum yang tak terkalahkan. Banyak murid tak kuasa menahan rasa sedih ketika melihat singa emas itu. Belum lagi dibandingkan dengan Di Chen, bahkan dibandingkan dengan singa emas yang ia tunggangi pun, perbedaannya sangat jauh. Singa emas itu menghentakkan kakinya dengan keras, menghancurkan kehampaan. Ia menengadah ke langit dan meraung panjang, menggetarkan segala arah. Menghadapi singa emas sekuat itu, Raja Qin akhirnya tak bisa diam saja. Meskipun tunggangannya juga memiliki asal-usul yang luar biasa, ia hanyalah semi-santo biasa di tahap akhir. Masih ada sedikit celah dibandingkan dengan singa emas ini. Ia tak bisa menahan diri untuk mundur selangkah di bawah momentum singa emas itu. Masih ada celah, desah seseorang. Meskipun kuda tunggangan Raja Qin mungkin memiliki darah monster mistis, cukup kuat untuk menghancurkan pasukan elit biasa dengan mudah, jelas tidak sebaik singa emas ini. Mungkin hubungan ini belum matang, tapi mau bagaimana lagi, rasanya agak lemah saat ini. Kata seseorang dengan nada kesal. Ye Siwen melihat sekeliling dan melihat bahwa sebagian besar dari mereka adalah murid dari Akademi Zhenwu, yang kesal karena Raja Qin ditindas oleh Di Chen. Pertempuran sesungguhnya akan segera dimulai. Kata Ye Siwen ringan. Banyak murid membuat penilaian yang sama dengan Ye Siwen. Meskipun mereka mungkin tidak memiliki kekuatan seperti itu, banyak dari mereka masih memiliki penglihatan yang baik. Tidak ada pihak yang menunjukkan tanda-tanda kelelahan, dan jelas bahwa kedua belah pihak masih memiliki keraguan. Apa? Mereka belum mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Mereka sudah sangat mengerikan bahkan tanpa mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Jika mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka, apa mereka benar-benar akan menghancurkan ruang sempit itu dan menumpahkannya ke alun-alun? Seseorang sangat terkejut ketika mendengar ini. Tidak, mereka sudah mengerahkan seluruh kekuatan mereka, pikir Ye Siwen dalam hati. Menghadapi para master selevel satu sama lain, betapapun sombong dan percaya diri mereka di permukaan, mereka tak berani gagal untuk berusaha sekuat tenaga dan menahan diri seperti yang mereka lakukan terhadap orang biasa. Pertarungan antar penguasa hanya berlangsung sesaat. Jika pihak lain memanfaatkan kesempatan itu, semuanya akan berakhir buntu. Lagi pula,
jarak antara Raja Qin dan Kaisar Chen tidak sebesar yang dibayangkan. Hanya selisih tipis. Siapa yang berani ceroboh? Namun, serangan tadi hanya bisa dianggap sebagai ujian. Setelah mereka memahami kekuatan masing-masing, pertempuran sesungguhnya akan segera dimulai. Serang habis-habisan. Kau mengaku punya kekuatan untuk memusnahkan seluruh bangsa. Teriak Di Chen sambil duduk di atas singa emas. Aku beri kau satu kesempatan. Kalau kau tidak bisa menunjukkan kekuatan yang cukup, hari ini juga kau akan mati. Sombong, sangat arogan. Ia bahkan tampak tidak menganggap serius Raja Qin, yang sedang mengintimidasi satu pihak. Ia meminta Raja Qin untuk menunjukkan kekuatannya yang terkuat, lalu mengalahkan Raja Qin yang terkuat untuk membuktikan eksistensinya. Bunuh musuh yang kuat dan buktikan kebenaran saya. Ini adalah masalah umum bagi hampir semua orang kuat, begitu pula kepercayaan diri mereka yang kuat. Hanya dengan mengalahkan semua musuh yang kuat, mereka dapat membuat jalan mereka sendiri lebih kuat dan kokoh. Kau akan menyesali ini, kata Raja Qin dengan suara teredam dan dingin. Tak seorang pun tahu bagaimana suasana hatinya saat ini, atau apakah ia sedang merasakan emosi apapun. Semua itu tersembunyi di balik topeng logamnya. Kuda di bawahnya meringkik ke langit, meringkiknya mengguncang ke segala arah. Gelombang kekuatan mengerikan menyapu, dan retakan muncul di kehampaan. Ini juga merupakan binatang suci yang tak tertandingi. Jika ia tumbuh dewasa, ia akan sangat menakutkan. Raja Qin mengeluarkan sebuah gulungan dari belakangnya dan melemparkannya ke langit. Gulungan itu langsung menggelinding liar. Gulungan panjang itu terbentang sempurna dan mulai berputar di sekitar Raja Qin seperti seekor naga raksasa. Tiba-tiba, terdengar ringkikan kuda yang keras dari salah satu halaman gulungan. Di depan semua orang, sekelompok prajurit yang mengendarai BMW, mengenakan baju besi, dan memegang tombak panjang bergegas keluar dari gulungan. Ini, boneka. Ye Siwen tiba-tiba membelalakkan matanya. Meskipun mereka tampak persis seperti manusia, Ye Siwen tidak bisa merasakan jejak kehidupan dari mereka. Dengan kata lain, pasukan kavaleri ini sebenarnya adalah makhluk mati. Namun, mereka berbeda dari tentara hantu atau zombie yang pernah dilihat Ye Siwen sebelumnya. Mereka tidak memiliki perasaan dingin seperti itu. Yang ada hanya sensasi dingin dari produk logam, dan itu memang boneka. Mungkinkah itu boneka? Banyak orang bertanya dengan ragu. Kau tidak mengerti, kan? Mereka adalah pengawal zirah hitam, yang digunakan Raja Qin untuk memusnahkan sebuah negara kecil. Seseorang yang tahu menjelaskan, mereka memang boneka, tapi di tangan Raja Qin, mereka adalah pasukan yang mengerikan. Tak seorang pun bisa menahan kekuatan pengawal zirah hitam ini. Masing-masing boneka ini benar-benar memiliki kekuatan seorang semi-santo akhir, dan telah memadatkan setidaknya lebih dari 800 hukum. Sungguh mengerikan. Kekuatan sebesar itu memang cukup untuk menyapu bersih para pesaingnya. Beberapa orang merasa ngeri saat mengetahui bahwa masing-masing boneka ini memiliki kekuatan yang mengejutkan, dan masing-masing boneka telah memadatkan setidaknya 800 hukum, dan beberapa bahkan telah memadatkan 990 hukum. Ini adalah kekuatan yang mengerikan. Sejak zaman kuno, orang-orang telah berdebat tentang apakah individu atau militer yang lebih kuat. Tidak pernah ada jawaban pasti. Ini adalah perdebatan antara kualitas dan kuantitas. Ada kasus di mana satu orang membantai ribuan pasukan, dan ada juga catatan tentang pasukan besar yang membantai orang-orang kuat yang tak tertandingi. Ini adalah dua kontradiksi yang hampir mustahil untuk didamaikan. Kavaleri elit berbaju zirah hitam ini tak diragukan lagi memiliki kekuatan dan jumlah yang besar. Di antara ribuan pengawal berbaju zirah hitam, terdapat 300 kavaleri, 500 infanteri, dan 200 pemanah. Pasukan ini memang kecil, tetapi diperlengkapi dengan baik. Pantas saja ada rumor yang mengatakan dia pernah memusnahkan sebuah negara. Namun, masing-masing boneka ini sulit dibuat dan sangat canggih. Bahkan seorang master di alam suci pun tak sanggup menanggung konsumsi sebesar itu.
Bagaimana mungkin dia punya sumber daya keuangan sebanyak itu? Tanya seseorang. Boneka-boneka ini memang sangat kuat, masing-masing berada di tahap akhir semi suci. Wayang memang beredar di dunia Zhenwu, tetapi tidak terlalu luas karena agak tidak berguna. Hal ini bergantung pada bahan dan tingkat kultivasi masing-masing individu. Jika dibuat dengan buruk, mereka hanyalah santapan bagi orang lain. Jika dibuat dengan baik, mereka membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Orang biasa, bahkan kekuatan biasa sekalipun, tidak mampu memainkannya. Boneka perlu digunakan dalam skala besar. Menggunakannya secara terpisah tidak akan terlalu efektif. Semakin banyak boneka, semakin menakutkan mereka. Namun, semakin besar jumlahnya, semakin banyak sumber daya yang dibutuhkan. Kebanyakan orang bahkan tidak berani memikirkannya, dan biasanya boneka-boneka ini dimiliki oleh kekuatan-kekuatan besar. Kau tidak tahu ini, kan? Raja Qin ini sebenarnya adalah seorang pangeran dari Kekaisaran Tang, salah satu kekaisaran besar di wilayah selatan. Dia tipe orang yang membangun istananya sendiri. Tidak heran dia punya semua sumber daya ini. Seseorang menjelaskan, dia mendapatkan gelar Raja Qin karena memperluas wilayahnya. Kemunculan pengawal Xuan Jia, yang berada di tahap akhir semi-santo, membuat Ye Xiwen terkesiap kaget. Lagi pula, mereka adalah keluarga besar dengan kekuatan yang dahsyat. Tidak seperti Ye Xiwen, ia merasa kewalahan hanya untuk memasok satu budak darah, apalagi memasok ribuan boneka. Jika ia tidak memiliki kekuatan yang besar, ia tidak akan mampu membelinya sama sekali. Ye Xiwen tak bisa menahan rasa iri, tapi itu hanya rasa iri. Lagi pula, dibandingkan dengan orang-orang berkekuatan besar ini, Ye Xiwen jauh lebih bebas dan tak terkekang. Pasukan boneka Raja Qin yang mengerikan, yang menggabungkan kuantitas dan kualitas, sudah cukup untuk menakuti orang. Bahkan jika Ye Xiwen bertemu dengannya, akan sangat sulit untuk menghadapinya. Benar-benar tak terkalahkan dalam pertempuran kelompok. Aku jadi penasaran, bagaimana reaksi Di Chen? Ye Xiwen menatap Di Chen. Di Chen tersenyum dingin. Ia hanya memperhatikan dengan acuh tak acuh saat Raja Qin melepaskan ribuan pengawal Xuan Jia tanpa menghentikannya. Hanya itu. Kalau begitu, ajalmu telah tiba. Di Chen meraung keras. Auranya menelan segala penjuru. Langit dan bumi berguncang karena aumannya, dan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh dalam gelombang suaranya. Sungguh mengerikan. Raja Qin tetap tenang, tetapi 200 pemanah di pengawal Xuan Jia-nya langsung menarik busur dan tali busur mereka. Busur panjang yang besar itu terasa mudah di tangan mereka. Beberapa orang yang bermata tajam menyadari bahwa setiap anak panah yang ditembakkan oleh para pemanah itu sebenarnya adalah senjata ajaib yang dapat menghancurkan semua sihir. Apa itu orang kaya? Ini baru orang kaya. Kalau mereka tidak didukung oleh kerajaan besar seperti Kerajaan Tang dan sumber daya yang dimiliki seluruh kerajaan, siapakah yang berani bersikap begitu boros hingga menjadikan panah sebagai senjata ajaib? Suara mendesing. Suara mendesing, suara mendesing. 200 anak panah panjang langsung membelah langit dan membelah kehampaan. Setiap anak panah panjang menyapu tornado. Anak panah panjang itu tampak telah menjadi naga panjang, langsung menyerang Di Chen. Boom! Tombak Di Chen terayunkan dalam sekejap, memancarkan cahaya mengerikan dan menebas secara horizontal, seketika mematahkan puluhan anak panah panjang. Anak panah panjang yang terbuat dari senjata ajaib itu tak berbeda dengan anak panah kertas di depan tombak Di Chen. Kapan? Sisa anak panah panjang itu langsung menembus tubuh Di Chen, menimbulkan percikan api dan suara dentingan pada baju zirah merah menyala milik Di Chen. Di sekeliling Di Chen, kekosongan yang terpotong oleh panah-panah panjang itu terbuka dan tertutup, menyusut dengan cepat, sungguh mengerikan.